Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok akan menjelaskan tentang resum materi etika bisnis mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Reza Andika Imanda. Lalu yang kedua ada Yuli Novitasari. Dan yang ketiga Nuriyati Saada. Pertama, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji ataupun tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang sangat penting. Lanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu tentang relevansi antara bisnis dan etika. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik atau etis, agar itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayainya adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi para pelakunya. Pertemuan 3. Kasus-kasus dunia usaha yang berkaitan dengan etika bisnis. 1. Kasus yang sesuai prinsip. Sebuah perusahaan pengembang di Lampung membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada pihak perusahaan kontraktor tersebut. Dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor menyesuaikan spesifikasi bangunan pabrik yang telah dijanjikan, sehingga bangunan pabrik tersebut tahan lama dan tidak mengalami kerusakan. Dalam kasus ini, pihak perusahaan kontraktor telah mematuhi prinsip kejujuran karena telah memenuhi spesifikasi bangunan yang telah mereka musyawarahkan bersama pihak pengembang. Yang kedua, kasus yang tidak sesuai. PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Kasus ini menjadi menarik karena di satu sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Namun di sisi lain tindakan PT PLN justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kriteria kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Pada dasarnya kegiatan bisnis tidaklah hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara, melainkan perlu adanya perilaku etis yang diterapkan oleh semua perusahaan. Etika yang diterapkan melainkan untuk dipandang yang memiliki perilaku etis dan bermoral. Selain daripada itu, bukan hanya pihak pemerintahan yang harus berpartisipasi, kita sebagai masyarakat yang cerdas sudah seharusnya berpikir terbuka dan cerdas untuk masa depan. Gunakanlah sumber daya alam yang terdapat di negeri ini secukupnya agar sumber daya alam kita tetap terjaga sehingga penerus bangsa nanti bisa merasakan sumber daya alam yang sama. Jangan memandang karena kita mampu membayar, kita bisa menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Hal tersebut tidak etis dan tidak menunjukkan sikap masyarakat yang cerdas. Pertemuan keempat, prinsip-prinsip umum etika bisnis. 1. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. 2. Prinsip kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran. 3. Prinsip keadilan, bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya. 4. Prinsip saling menguntungkan, agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif. 5. Prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Faktor penyebab. Yang ke-1, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi.
Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Dan yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan perorangan. Pertemuan 5. Etika bisnis di pasar dan persaingan dalam pasar kompetitif. Pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Pada pasar persaingan sempurna terdapat persaingan yang ketat karena setiap penjual dalam satu wilayah menjual barang dagangannya yang sifatnya homogen. Harga pada pasar persaingan sempurna relatif sama dengan para pesaing usaha lainnya. Konsumen tentu akan memilih produsen yang dinilai mampu memberikan kepuasan. Etika-etika bisnis harus dipegang dan diaplikasikan secara nyata oleh pelaku pasar. Selain itu, setiap negara telah mempersiapkan SDM yang berkualitas yang siap berkompetisi. Mereka bisa menjalin kemitraan guna meningkatkan jumlah produksi dan memenuhi satu sama lain, sehingga konsumen akan tertarik untuk mengkonsumsi produk tersebut. Selanjutnya yaitu tentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, yang artinya basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Manfaat dari CSR yaitu perusahaan dengan melakukan kegiatan CSR, produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan semakin diminati investor. Beberapa manfaat lainnya yaitu misalnya meningkatkan penjualan dan market share, memperkuat brand positioning, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang berkaitan dengan implementasi prinsip etika bisnis, yaitu pada PT LA Jaya yang telah melanggar prinsip etika bisnis yaitu prinsip kejujuran. Setiap perusahaan atau badan usaha akan ada penarikan pajak dan pemerintah sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Beberapa tarifnya, presentasinya, dan lain-lain berdasarkan laba yang diperoleh oleh suatu badan usaha atau perusahaan. Tetapi PT LA Jaya telah memanipulasi laporan keuangannya dengan tujuan agar tarif pajak yang dikenakan perusahaan rendah, padahal laba yang diperoleh cukup besar. Jadi, akuntan perusahaan tersebut membuat dua laporan keuangan, satu laporan keuangan yang real tentang laba rugi perusahaan dan satu laporan keuangan lagi telah dimanipulasi. Hal ini sangatlah mudah dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Namun perilaku ini jelas melanggar etika karena ketidakjujuran perusahaan demi keuntungannya sendiri. Perusahaan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang berkaitan dengan implementasi prinsip etika bisnis, yaitu pada PT LA Jaya yang telah melanggar prinsip etika bisnis yaitu prinsip kejujuran. Setiap perusahaan atau badan usaha akan ada penarikan pajak dan pemerintah sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Beberapa tarifnya, presentasinya, dan lain-lain berdasarkan laba yang diperoleh oleh suatu badan usaha atau perusahaan. Tetapi PT LA Jaya telah memanipulasi laporan keuangannya dengan tujuan agar tarif pajak yang dikenakan perusahaan rendah, padahal laba yang diperoleh cukup besar. Jadi, akuntan perusahaan tersebut membuat dua laporan keuangan, satu laporan keuangan yang real tentang laba rugi perusahaan dan satu laporan keuangan lagi telah dimanipulasi. Hal ini sangatlah mudah dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Namun perilaku ini jelas melanggar etika karena ketidakjujuran perusahaan demi keuntungannya sendiri. Perusahaan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sekian pemaparan dari materi etika bisnis. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih telah menonton video ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.